Beberapa minggu lalu, saya diminta oleh seorang teman untuk berkontribusi dalam penulisan buku yang kalau tidak salah untuk memperingati hari ulang tahun Cak Nun ke-72. Tapi karena tenggatnya mepet dan saya kebetulan sedang ada banyak sekali urusan, saya tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Nah, konten kali ini anggaplah sebagai kontribusi atau juga penebusan yang saya persembahkan khusus untuk Cak Nun dan para pencinta beliau. Sulit bagi orang seperti saya untuk melepaskan diri dari pengaruh banyak intelektual di Indonesia. Salah satunya tentu saja Cak Nun. Sejak akhir SMP ya, kalau tidak salah kelas 2 atau kelas 3, saya sudah membaca buku-buku Cak Nun hingga awal kuliah di Jogja. Saya betul-betul mengejar dan berusaha membaca semua buku-buku Cak Nun, hingga tentu saja saya kemudian berada di tahap membaca karya banyak tokoh yang lain. Saya kira susah mencari perbandingan tokoh kita ini sebab beliau menguasai banyak hal. Dari sisi kenakalan dan kekritisannya dalam berpikir, saya kira beliaulah yang paling nakal dalam tanda kutip. Maka wajar kalau disematkan kepada Cak Nun satu julukan yang saya kira tepat, yaitu Kiai Beling. Dari sisi berkesenian, beliau ini penyair. Dari sisi musikalitas, suaranya merdu dan punya karakter tersendiri. Cak Nun juga kaya dalam pengalamannya di bidang drama dan musikalisasi puisi. Soal produktivitas esai-esainya mungkin satu-satunya yang boleh diadu kalau mau banyak-banyakan menulis esai itu tertinggal 2 orang saja, yaitu M.H. Ainun Nadjib dan Gunawan Muhammad. Percuma rasanya saya mengulik Cak Nun dari berbagai dimensi karena terlalu kaya, sehingga saya sebaiknya fokus pada satu hal, itu pun tidak mungkin komplit, yaitu soal forum Ma'iyah. Sebagai disclaimer, jika saya sebut forum Ma'iyah, berarti ya itu maksudnya forum Padang Bulan di Jombang, Kenduri Cinta di Jakarta, Bang Wetan di Surabaya, Mocopat Syafaat, dan berbagai forum yang lain yang banyak sekali ya. Bahkan sampai Sulawesi Barat, itu Cak Nun punya forumnya. Dan mungkin ada banyak juga forum-forum semacam itu yang diinisiasi mungkin oleh sekelompok kecil orang yang mungkin bahkan tidak sepengetahuan Cak Nun. Ma'iyah itu forum yang unik. Cak Nun jarang menjadi pembicara tunggal. Beliau memang bintang panggungnya dan daya tarik orang untuk datang. Tapi selalu memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut berbicara dan menyampaikan pendapat. Kedua, suasananya itu cair dan rileks, walaupun menurut saya sebetulnya tema yang disampaikan itu berat. Apalagi jika orang seperti sosok seperti Sabrang itu ikut gitu ya. Jadi sebetulnya ini mirip dengan tulisan-tulisan Cak Nun. Tulisan Cak Nun itu sebetulnya juga bukan tulisan yang mudah. Tapi kepiawaian beliau untuk membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah itu sama dengan di dalam forum Ma'iyah. Jadi tema-tema yang agak berat itu bisa disampaikan dengan cara-cara yang ringan. Ketiga, itu tahan lama.
ini yang juga luar biasa. Berpuluh, beratus, bahkan mungkin beribu kali Cak Nun bisa duduk, bicara, mendengar, menyanyi antara durasi 5 sampai dengan 7 jam. Saya pernah mengikuti beberapa kali forum Cak Nun itu dimulai dari jam 8 dan berakhir menjelang azan subuh. Lama sekali, tapi enak dan asyik. Ya. Dan yang luar biasa, ribuan orang yang ikut di dalam forum itu bisa duduk, diam, khusyuk, mendengarkan. Seolah mereka semua bukan hanya tersedot konsentrasinya, fokus pada acaranya, tapi juga seolah-olah terlibat di dalamnya. Keempat, itu tidak berjarak. Ciri panggung Ma'iyah itu unik, karena antara Cak Nun yang ada di panggung, yang biasanya dibarengi dengan kelompok Kiai Kanjeng, tidak jauh dari penonton, dan panggungnya juga tidak tinggi. Begitu terasa dekat dan hangat. Nah, yang kelima, bisa diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat atau daya jangkaunya itu luas. Mulai dari remaja sampai orang tua, laki-laki dan perempuan, dan semuanya merasa nyaman. Tidak ada yang merasa terancam dan terintimidasi. Entah itu khawatir sandalnya hilang atau apapun itu. Bahkan mungkin bisa saling berbagi. Ada yang mungkin bawa gorengan, ada yang bawa kopi, ada yang berbagi rokok dan lain sebagainya. Jadi bahkan saya perhatikan ya, jarang sekali orang bangkit dari duduknya, ya, sekedar untuk kencing misalnya. Jarang sekali saya lihat. Daya tahan peserta Ma'iyah itu memang luar biasa. Para peserta Ma'iyah itu seolah tidak mau beringsut. Mungkin juga takut tempat duduknya ditempati oleh orang lain. Kini teman-teman, Cak Nun sedang dalam sebuah tirakat dalam tanda kutip yang panjang. Dan yang sempat dikhawatirkan orang adalah forum-forum itu sepi karena ketidakhadiran beliau. Tapi apa yang terjadi? Forum-forum itu memang agak menurun, tapi menurut saya tetap ramai. Seolah ada energi Cak Nun yang terus berdenyut di forum-forum seperti itu. Hal serupa memang sekarang ini cukup ramai ya, sekalipun tidak sama persis. Misal ada forum pengajiannya Gus Idam, ada juga pengajiannya Gus Kautsar, namanya Teras Gubuk kalau tidak salah. Saya termasuk muhibin beliau lah. Terus di Jogja ada Dr. Fahrudin Faiz yang selalu memberikan kajian tentang filsafat di Masjid Jenderal Sudirman. Yang jika saya lihat sekeliling saya, teman-teman di sekitar saya ya, itu entah kenapa forum-forum itu selalu punya banyak irisannya gitu ya. Kalau ada yang jamaah Ma'iyah biasanya suka dengan Gus Idam dan Gus Kautsar. Tentu saja biasanya juga suka dengan Gus Baha gitu ya. Orang yang mengikuti ngaji filsafat yang diampu oleh Pak Fahrudin Faiz juga biasanya suka dengan Ma'iyah gitu. Jadi saling berkelindan satu sama lain irisannya ini. Misalnya kalau di sini tuh ada beberapa teman gitu ya yang suka sekali datang ke Ma'iyah, tapi suka datang ke forumnya Pak Fahrudin Faiz gitu ya. Dan mereka mendengarkan kajian-kajian Gus Baha, kajian-kajian Gus Kautsar, dan kajian-kajian Gus Idam. Bahkan, nah ini yang menarik, ketika muncul sosok fenomenal dari dunia politik seperti Pak Bambang Pacul, kebanyakan mereka ini juga menyukai Pak Pacul.
gitu. Jadi misalnya ada beberapa teman di sini itu yang mendaku gitu ya, itu sebagai Korea Maiyah gitu. Jadi kadang-kadang saya tertawa sendiri, kok ada orang seperti itu. Tapi itulah masyarakat, itulah pemirsa, itulah anak-anak muda Indonesia. Saya tidak tahu persis apa yang mempersatukan mereka. Seolah ada tali batin yang menghubungkan satu sama lain. Ya. Nah, apalagi kalau Korea Maiyah itu. Jadi itu saya beberapa kali itu di forum, di perjalanan gitu ya, ketemu orang gitu, tiba-tiba bilang, "Mas, aku Korea Maiyah loh." Korea ono Maiyah barang juntrungannya piye? Saya nggak ada Alex ya, saya mau tanya sebetulnya. Nah, Alex ini tipikal apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada tuh dulu reporter Mojok yang sekarang sudah kerja di tempat yang lain, Hamam namanya, itu menyebut dirinya Korea Maiyah. Ini ada Ali gitu ya, dia menyebut Korea Maiyah. Nek kowe tahu coy, melu pengajian Cak Nun tau? Belum pernah. Nek kowe rodok beda ya. Vira pernah nonton? Oh, Jombang. Oh, kon Jombang ya? Oh, kamu pernah ikut Padang Bulan? Sekali ya, rame. Itu cedak ide karo ngono. Jadi gimana tuh kamu? Kamu apa yang membuatmu tertarik? Ini Vira ini santriwati. Ikut gitu ya. Terus kamu tertarik. Apa? Tapi misalnya kayak nonton di YouTube gitu, sering nggak nonton Cak Nun? Nah, TikTokan ya kan? Ini Gus Ikdam. Ini kajian kok nonton apa? Gus Bah lah ya kalau Gus Bah. Kalau kamu merasa Korea nggak? Koreawati? Korea. Putu kiai gede Korea. Gak popus Korea 20%. Jadi gitu ya teman-teman ya. Tapi ya terserah wong ya otonom kan, mereka nggak ada yang nyuruh nyebut diri mereka Korea Maiyah lah atau apapun lah, atau mungkin Bolo Korea lah atau Bolo Maiyah lah, ya terserah ya. Tapi istilah tersebut memadu padankan antara para muhibin atau pencinta dari setiap tokoh itu terjalin satu sama lain. Pertanyaan yang menggelitik saya adalah jenis atau kelompok masyarakat seperti apakah mereka ini yang begitu sayang pada Cak Nun, rela disebut garangan oleh Gus Ikdam dan ya rileks saja, disebut bolo-bolo oleh Gus Kausar gitu ya, dan pengikut kajian filsafat Pak Farudin Faiz yang kalau dalam bercandaan itu sing penting teko ngrungokke mbuh mudeng ya ora. Karena kan ngaji filsafat itu juga bukan tema yang mudah, tapi kemauan untuk datang menyimak, saya kira itu hal yang patut dihargai gitu ya. Nah, lalu balik lagi, siapa sesungguhnya mereka ini? Kalau boleh saya membuat sebuah hipotesa, saya meminjam istilah yang dulu pernah diungkapkan oleh Cak Nun. Mereka inilah anak-anak yang diyatimkan oleh zaman. Artinya tidak punya privilege. Sering diabaikan kehadirannya oleh pihak lain, terutama pemerintah. Mungkin juga calon mertua gitu ya. Mereka mencari sendiri, mengais-ngais sendiri.
baik rezeki maupun ilmu pengetahuan. Merekalah anak-anak yang diemong ya oleh Cak Nun. Merekalah yang dipijiti hatinya oleh Cak Nun agar terus punya harapan dan agar terus bergembira dalam hidup ini. Merekalah yang dimaksud sebagai orang biasa dalam tagline Mojo. Suara orang biasa, yaitu bukan orang-orang yang istimewa. Bukan orang-orang yang bergelimang fasilitas dan masa depan mereka tidak jelas. Nah, aku nih, kowe merasa masa depanmu jelas, Rafil? Kowe Cai? Sejelas. Nah, wajar kalau kayak gitu. Wong kowe ora jelas. Jadi ini kumpulan orang-orang yang sadar. Kalau masa depan itu tidak jelas bukan berarti tidak memiliki masa depan ya. Hanya tidak bisa membayangkan gitu. Tapi terus belajar. Terus menempa diri. Senang masuk di dalam lingkaran majelis apapun itu namanya. Dan entah kenapa pula setiap tokoh yang saya sebut tersebut ya, tokoh-tokoh yang tadi saya sebut, itu saling terhubung dengan cara yang unik. Dalam salah satu kajiannya, Gus Kausar itu pernah bilang kalau timelinenya entah kenapa dipenuhi oleh penggalan-penggalan video Pak Pacul. Ada itu di videonya. Dan Pak Pacul pun mengakui kalau sedang punya waktu luang itu menyimak kajian-kajian Cak Nun dan menyimak ngaji filsafatnya Pak Fahrudin Faiz. Coba bayangkan. Jadi interkoneksi semacam itu tuh unik sekali di dalam yang terhubung entah karena apa gitu ya. Entah karena preferensi ideologis, entah itu jagat batin atau alam pikir, saya tidak bisa menyimpulkan itu. Nah, saya hanya bisa berharap semoga ada makin banyak orang yang ikut menemani anak-anak zaman seperti ini. Karena merekalah pemilik masa depan negeri. Cak Nun, terimalah kado sederhana ini yang dipersembahkan dengan seluruh kerendahan hati. Salam orang biasa.